Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita di masih mata kuliah manajemen informasi dengan tema aspek keamanan informasi. Keamanan informasi terkait erat dengan fasilitas informasi yang meliputi dokumen, perangkat lunak, perangkat kelas atau hardware, software, dan infrastruktur yang lainnya. Hal tersebut harus direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik agar dapat melindungi sumber daya dan investasi lainnya. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat penting bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial ataupun organisasi individual. Berikut adalah aspek keamanan informasi. Yang pertama adalah privasi. Privasi di sini adalah memiliki tujuan menjamin keamanan data bagi pemilik informasi dari orang lain. Jadi, informasi di sini ada yang harus bersifat privasi. Bisa dikatakan rahasia gitu. Jadi tidak semua informasi itu bisa disebarluaskan atau di broadcast. Tetap harus ada yang namanya privasi. Oke, selanjutnya ada identifikasi. Jadi kalau kita mau masuk data yang sudah di privasi itu, kita harus mengidentifikasi dulu. Contohnya, ketika kita mau masuk ke sistem itu kan memiliki privasi. Nah, si sistem itu harus mengidentifikasi dulu siapa yang mau masuk. Identifikasi ini merupakan langkah pertama dalam memperoleh hak akses kepada sistem yang dituju atau kepada data yang akan diakses. Jadi, identifikasi pada umumnya adalah seperti username dan password. Username dan user ID. Jadi, identifikasi di sini adalah terdiri dari contohnya username dan user ID. Itu bagian dari identifikasi. Nah, setelah diidentifikasi, baru diautentikasi. Autentikasi merupakan terjadi pada saat sistem dapat membuktikan bahwa pengguna memang benar-benar orang yang memiliki identitas yang diklaim dia. Jadi, setelah diketahui identifikasinya dengan username, baru dia diautentikasikan dengan password. Nah, jadi kalau passwordnya benar kan dia otomatis bisa masuk ke data yang di privasi tersebut. Selanjutnya ada otorisasi. Otorisasi di sini memberikan jaminan bahwa pengguna telah mendapatkan otorisasi secara spesifik dan jelas untuk mengakses, mengubah, atau menghapus isi dari informasi tersebut. Jadi, setelah diidentifikasi, kemudian diotorisasikan, maka dia dapat mengakses semua data-data yang tadi di privasi tersebut. Selanjutnya,
ada akuntabilitas. Karakteristik ini dipenuhi jika sebuah sistem dapat menyajikan data semua aktivitas terhadap informasi yang telah dilakukan dan siapa saja yang melakukan aktivitas itu. Jadi di sini adalah harus ada historinya atau riwayat. Jadi keamanan informasi di sini harus memiliki riwayat-riwayat. Misalkan setelah diidentifikasi tadi username tersebut, dia ngapain aja itu terekam, memiliki history. Selanjutnya, aspek keamanan informasi yang keenam adalah kerahasiaan. Keamanan sistem informasi ini harus memiliki kerahasiaan. Tidak boleh kita membagikan informasi-informasi tanpa pemiliknya. Jadi menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya rahasia itu tidak boleh. Yang namanya sistem informasi kan banyak sekali. Mulai dari database, contoh database itu isinya data anggota contohnya. Data anggota itu meliputi ada identitas anggota, mulai dari nomor telepon atau tanggal lahir, nomor KTP, semuanya kita harus dirahasiakan. Jadi tidak boleh kita mempublish untuk orang lain, dikonsumsi untuk publik. Oke ya, jadi itu adalah bagian dari aspek keamanan informasi. Selanjutnya adalah integritas. Keamanan informasi seharusnya menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman yang menyebabkan perubahan informasi dari aslinya. Jadi integritas di sini bisa si sistem itu diamankan menggunakan password. Jadi nanti misalkan harus memiliki integritas. Jadi kalau kita memiliki integritas yang tinggi itu semakin baik, semakin bagus. Karena kita ini mengetahui mana yang harus untuk dikonsumsi diri sendiri, mana yang harus diinformasikan untuk konsumsi orang banyak. Selanjutnya adalah ketersediaan atau availability. Keamanan informasi menjamin pengguna dapat mengakses informasi kapanpun tanpa ada gangguan, tidak dalam format yang tidak bisa digunakan. Jadi kapanpun, dimanapun, mau jam berapapun, informasi itu harus bisa diakses. Jadi nggak ada informasi yang saat itu tidak ada yang down, tidak ada yang gangguan. Itu availability itu kapanpun, dimanapun, jam berapapun bisa diakses. Tapi setelah melalui tahapan-tahapan privasi, identifikasi, autentikasi, dan ke bawahnya selanjutnya. Itu bagian dari aspek keamanan informasi. Selanjutnya, metode keamanan informasi. Proses pengamanan informasi di sini bisa kita gunakan tadi itu dengan password.
Password di sini bisa disebut juga dengan access control, di mana implementasi dari mekanisme ini paling banyak dikenal dengan istilah password. Nah, jadi password di sini banyak sekali sekarang. Jika kita lihat smartphone kita itu banyak sekali password-passwordnya. Ada yang jenisnya pola, ada yang jenisnya pin, fingerprint, atau muka. Banyak sekali jenis-jenis password. Jadi password di sini disesuaikan dengan tipe dari informasi atau dari data yang digunakan. Selanjutnya adalah metode keamanan informasi adalah enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah atau mengkonversi penyajian suatu informasi ke bentuk lain. Jadi enkripsi di sini misalkan yang mudah kita ingat itu dulu ketika kita pramuka ada sandi rumput, sandi banyak sekali, ataupun kalau enkripsi di sini bisa disebut dengan captcha ya. Banyak sekali sekarang contoh-contoh dari enkripsi. Enkripsi dan kriptografi itu hampir sama. Sama-sama menyamarkan. Jadi kalau enkripsi di sini mengkonversi, kalau kriptografi di sini adalah menyamarkan atau merahasiakan. Sama-sama saja, jadi dia merubah dari konten asli, tapi intinya mah sama-sama kayak password gitu. Antara enkripsi dan kriptografi hanya memiliki kesamaan. Jadi contohnya seperti ini. Nama barang itu kan kita bisa baca, misalkan nama barangnya komputer atau laptop mereknya bla bla bla. Nah, itu kan kita masuk ke dalam database. Nah, kita enkripsikan nama barang tersebut menggunakan barcode. Nah, barcode ini bagian dari enkripsi dan kriptografi. Disamarkan, dikonversi supaya orang tidak mudah membacanya, karena mungkin kita menganggapnya ini tuh rahasia. Atau lagi misalkan kode barangnya banyak, nah kita enkripsikan menggunakan barcode lagi, kode-kodenya bla 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 bla. Itu bagian dari metode keamanan informasi. Misalkan banyak sekali contoh-contoh enkripsi dan kriptografi. Nah, itu adalah aspek keamanan informasi dan metode keamanan informasi. Selanjutnya, teman-teman silakan disimpulkan dari yang materi saya jelaskan tadi. Kemudian cari sumber yang berbeda. Semua dicatat dalam Microsoft Word, kirim ke blog, dan upload disiakan di jawaban tugas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.